Hai, bicara pagi.id. Hai sahabat, nama saya Baim Wong. Di sini kita saling belajar lah ya. Saling belajar gimana caranya kita saling mengisi. Dan mungkin di kesempatan ini ada pengalaman saya mungkin bisa diceritain sedikit. Saya dari keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. Mereka sayang sama saya, tapi ketika saya waktu remaja, adalah pasti laki-laki itu egonya lebih tinggi ya. Nah, banyak kita melihat perbedaan lah, anak lain kok begini, saya diginiin. Yang sebenarnya inti dari semuanya itu adalah orang tua kita mau kita menjadi anak yang sebaik-baiknya. Tapi waktu itu memang mungkin masih ada istilahnya keegoisan kita sebagai anak itu yang membedakan. Dan akhirnya saya kabur dari rumah, itu cerita singkatnya. Dan akhirnya saya menjadi satu sosok yang mandiri yang berarti saya tidak pernah mau tergantung dengan orang lain. Saya kerja, waktu dulu aja biliar, saya waktu dulu main biliar. Saya selain kuliah saya main biliar, dapat uang yang dari biliar. Habis itu barulah saya menemukan satu pekerjaan yang saya bilang sampai sekarang saya cinta banget, yaitu acting. Prosesnya sangat panjang, ditolakin berbagai PH, terus juga TV, semua nolakin, dan tidak segampang orang lihat ketika saya sudah menjadi ya. Tapi perjuangannya itu panjang banget, ditolakinnya juga panjang banget. Jadi saya tahun 2001 mulai, habis itu saya tahun 2003 itu berhenti karena saya merasa nggak nyaman sih, nggak nyaman di depan kamera, ngerasa grogi. Akhirnya saya bilang, saya ngapain ngelakuin suatu pekerjaan yang saya tidak suka. Akhirnya saya berhentilah. Akhirnya saya kuliah lagi dengan janji sama papa akan IPK 3. Waktu dulu IPK-nya jelek lah. Akhirnya saya menembus, saya pakai 3. Saya juga orang yang selalu ketika saya berbicara itu, ketika mulut saya bilang satu kata-kata, misalkan, "Pak, saya janji IPK 3." Itu janji yang harus saya tepatin. Jadi ketika saya menjanjikan sesuatu sama orang, "Oh iya, nanti saya beliin ini ya," itu nggak tahu kenapa, walaupun itu udah setahun 2 tahun, saya ingat pasti saya akan lakuin. Kenapa? Karena itu pertanggungjawaban saya nanti ya. Dan itu saya sangat percaya banget mengenai itu, apalagi misalkan kita ada utang sama orang lain. Singkat cerita itu tahun 2005 saya kembali lagi, dan saya berbekal waktu dulu kan saya hoki-hokian ya, ditawarin, habis itu saya ngelakuin suatu pekerjaan yaitu acting, dan akhirnya tidak begitu nyaman. Nah, akhirnya 2005 saya tidak punya uang dan mau balik lagi itu susah banget. Akhirnya saya belajar lah di situ, dan ternyata di Indonesia itu ilmu acting sangat nggak ada ya, sekolahnya sangat minim, belajarnya juga nggak tahu dari mana. Saya waktu itu menemukan satu toko buku yang lama ya, yaitu di sebelah tim. Nah, di situ saya selalu beli buku dari situ, dan akhirnya dapat buku persiapan seorang aktor. Dari semua buku selalu saya kesana bilangnya, buku acting apalagi yang ada, selalu saya bilang itu. Nah, akhirnya ada satu buku Stanislavski yang akhirnya jadi acuan saya sampai sekarang ya, persiapan seorang aktor. Mulai saya pelajarin, dan akhirnya selalu saya mengikuti caranya. Saya selalu orang yang berusaha untuk menjadi yang terbaik terus dalam suatu bidang saya ya. Mau itu restoran, mau itu acting, mau itu apapun, selalu di kepala saya mau menjadi nomor 1. Tapi ketika saya menjadi nomor 2, 3, atau nggak 4, atau nggak 5, yang penting saya sudah berusaha untuk menjadi nomor 1. Jadi sempat stres juga sih waktu dulu, walaupun orang juga istilahnya, "Hebat ya Im ya, lu nominasi ini." Tapi kalau saya belum menang tuh istilahnya, gue masih kalah sama dia ya, apa ya yang gue kurang dari dia ya, apa ya, selalu saya gitu orangnya. Dan saya nggak segan untuk ketemu sama orangnya, habis itu menanyakan sama dia, latihan apa, gimana lo bisa begini. Saya tuh orangnya seperti itu banget. Dan singkat cerita juga, ketika saya juga di YouTube juga, akhirnya saya untungnya menemukan satu sosok yang mengajak saya di YouTube juga, dan menurut saya dia yang di saat itu juga ya bisa dibilang yang terbaik ya, yaitu teman sahabat saya sendiri, Raffi. Nggak pernah segan saya nanya sama dia, dan sampai sekarang kita menjadi sahabat yang bertukar ilmu, nggak pernah pelit dengan semuanya. Jadi
buat saya jangan pernah kita malu ya untuk belajar ya, karena apa yang di depan kita walaupun dia itu hebat atau enggak orangnya, pasti ada nilai positif dari dia yang bisa kita ambil. Sama seperti orang yang bisa dibilang menengah ke bawah ya, banyak sekali keikhlasan dari dia untuk menjalani hidup yang saya bilang saya bisa ambil sampai buat prinsip saya sekarang ya. Karena buat saya sekarang itu berat banget. Kenapa berat? Karena dititipin sesuatu hal yang paling hebat lah bisa dibilang sama Allah gitu ya. Kok saya bisa di posisi begini ya, saya bilang. Cuman jangan pernah kita berpikiran kalau itu adalah kita, itu cuma titipan. Takutnya kita menjadi sombong. Dan caranya untuk tidak menjadi sombong, saya selalu menjadi ke arah ke bawah lagi, menengah ke bawah. Makanya saya senang banget ketemu sama mereka supaya saya menetralisir semuanya. Kalau semua ini cuma titipan, semua ini cuma sementara, walaupun saya juga berpikiran saya orang yang terkadang tidak juga percaya dengan roda itu berputar. Kenapa? Karena itu cuma suatu defense kita untuk ketika kita tidak berhasil, ya roda akan berputar. Tapi saya nggak berpikiran seperti itu. Selalu berpikiran saya gimana caranya saya nextnya apa lagi ya. Saya tidak mau ada di titik ketika saya begitu, malah prinsip itu yang saya keluarkan di orang. Makanya bukan suatu hal yang gampang dari tahun 2001 sampai sekarang itu orang masih mengenal saya, orang masih istilahnya mau saya bekerja sama mereka. Itu pasti ada nilai yang terkadang banyak strategi di dalamnya, menstrategikan diri kita sendiri itu sangat sulit sekali ya. Itu butuh pemikiran yang hebat. Tapi ya kembali lagi, kalau saya moto saya itu selalu jadi diri sendiri, apa adanya kita. Kalau emang kita belum mampu ke arah sana, jangan memaksakan. Makanya terkadang saya juga suka marah sama staff saya atau enggak orang yang saya kenal. Buat apa lu kayak seperti itu? Kalau misalkan belum ke arah situ, buat apa? Karena itu akan menjadi beban buat lu. Apa adanya aja. Toh orang juga akan menghormati kita karena kita itu siapa, bukannya apa yang kita pakai. Jadi kalau saya bilang, saya tidak pernah memaksakan diri saya ke arah sana sih, dari dulu sampai sekarang ya. Jadi pengalaman hidup saya itu yang saya bilang mungkin jadi bekal saya sekarang ya. Untungnya saya udah ngelewatin semuanya sih. Jadi waktu dulu juga ada yang namanya sindrom yang kita ketenaran. Awal-awal saya disukain banyak orang, tiba-tiba kita ada teman saya bilang, kok lo berubah ya, yang sedangkan diri saya sendiri nggak menyadari itu. Tapi terkadang keadaan yang bikin kita begitu, kita menjadi sombong, kita menjadi ini, tanpa kita sadari masalah itu bahaya banget. Untungnya saya sudah melewati itu semua ya. Jadi ketika saya dititipin sekarang ini, mungkin kalau misalnya saya dulu mungkin saya bisa lebih sombong lagi kali, tapi untungnya saya udah melewati semua dan sudah tahu apa yang harus saya lakuin gitu loh. Ini adalah semua cuma titipan, dan sering sekali ya orang yang kenal itu minta collab sama saya dan terkadang mereka mau bayar. Cuman ada satu ya, seperti yang saya bilang, saya selalu belajar dari banyak orang ya. Waktu dulu ada Just No Limit yang sekarang menjadi YouTuber yang hebat ya. Dulu dia juga seperti itu, minta collab sama banyak orang tapi ditolakin semua. Dan ada satu YouTuber yang mau collab sama dia, dan akhirnya gara-gara dia ya Just No Limit menjadi sekarang ya. Dan itu satu momen cerita yang saya bilang, iya ya, kita bisa menjadikan perubahan di banyak orang itu loh. Jadi jangan pernah kita melihat diri kita sekarang itu ya malah kita menjadi menolak semuanya, tapi mungkin dengan adanya kita banyak perubahan yang kita bisa kasih ke banyak orang ya. Dan itu sudah sangat nyata sekali di saya ya. Kemarin ada namanya channelnya itu Monica Angel. Jadi nggak sengaja juga dia pernah, untungnya ini satu cerita singkat yang terkadang juga bikin orang bingung banyak sih. Saya pun juga bingung. Jadi dia pernah ajak collab saya, namanya Monica Angel. Habis itu saya bilang iya, balik lagi ke prinsipnya Jazz itu ya. Walaupun sibuk banget, cuman saya selalu menyempatkan diri saya tuh untuk bilang iya ke orang-orang seperti itu ya. Akhirnya saya bilang iya. Dan waktu itu saya masih di luar kota, belum bisa ketemu sama dia. Terus saja dia nanya lagi, oh iya belum pulang, saya masih. Tiba-tiba saya waktu itu lagi getol-getolnya dari rumah, dan tiba-tiba saya masuk rumah dia. Saya masuk rumah dia dan baru disambut sama dia di depan. Tiba-tiba dia orang kaya ternyata, lahannya 4.500 meter di Cilandak.
gede banget. Dan di situ saya ketemu sama dia. Iya, saya yang iniin Mbak Im waktu itu. Oh iya, nggak jadi. Iya, bisa di sini gua. Iya, makasih ya, ini kita baru buat channel baru loh. Oh iya. Nah, di channelnya dia itu dia mengedepankan, pokoknya saya lagi muter-muter rumahnya yang gede, tiba-tiba saya masuk kamar. Dan di kamar itu saya ketemu sama tiba-tiba di situ banyak bayi. Ada 7 bayi waktu itu. Sampai kaget sendiri sih. Nah, ini bayi siapa, saya bilang. Ternyata Monica Angels itu dia selalu ngangkat anak. Ada yang 7 bulan, 6 bulan, banyak banget, ada yang 3 bulan. Dan di situ nggak sengaja kan, memang saya ada tim saya di situ ya. Jadi kita ngerekam dan nggak sengaja kan, semua emang Allah tuh hebat lah. Akhirnya kita udah selesai dari rumah itu, vlognya saya naikin. Dan tiba-tiba jadilah viral beritanya karena ada Monica yang seorang namanya Monica yang istilahnya dia mengambil anak sebanyak itu untuk kepedulian sosial. Dan mungkin dia bingung kali ya sekarang juga. Jadi pas waktu terakhir dia, Mas Baim saya mau main dong ke sini. Oh boleh aja main. Akhirnya dia ketemulah kita di sini. Dan akhirnya dia bilang terima kasih. Kenapa? Iya Mas Baim, semenjak Mas Baim ke rumah itu kita jadi viral. Nah terus gimana? Iya, subscriber kita jadi tinggi banget sekarang. Maksudnya iya, subscriber kita dari yang dikit banget sekarang sudah 180.000. Kok bisa, saya bilang. Dalam waktu berapa lama? Cuma 2 minggu kata dia. Masa, saya bilang. Iya. Alhamdulillah ya, saya bilang. Jadi terkadang saya nggak pernah sadarin apa yang saya udah lakuin, apa yang udah saya bikin perubahan ke orang lain, yang terkadang itu sangat penting buat mereka ya. Jadi hanya dengan tangan Allah saya pertemuin dia yang sebenarnya mungkin buat dia tuh kerja keras banget ya untuk mencapai 180.000 dalam waktu 2 minggu. Tapi cuman jadi begitu aja gitu loh. Jadi buat saya tidak ada yang tidak mungkin, dan Allah sudah istilahnya meramu semuanya, tergantung kita menjalaninya ya. Dan dia bilang terima kasih itu benar-benar bingung lagi saya mau bilang apa Mas Baim. Wah, saya juga nggak pernah ngerencanain, saya bilang. Saya datang ke rumah kamu juga nggak pernah nanya kamu itu siapa. Jadi buat saya itu satu kejadian yang mungkin manusia itu tidak pernah bisa ngerencanain ke arah sana ya. Itu cuma Allah doang yang bisa. Jadi bingung sih saya kalau misalkan masih ada orang yang tidak percaya dengan kehadiran Allah sih ya. Ada yang namanya ateis, saya nggak percaya sih, karena buat saya sangat nyata sekali. Sesuatu hal yang tidak mungkin kita ramu, kita rencanain, tapi di pertemuan seperti itu dan menghasilkan suatu hal yang hebat. Jadi terkadang apa yang saya punya sekarang, apa yang ini, saya kembali lagi ini cuma titipan. Dan ada yang bilang juga YouTube-nya hebat ya. Saya bilang titipan, kenapa? Karena YouTube juga tangan manusia. Saya bilang kalau misalkan suatu saat itu hilang, saya tidak akan ngerengek-ngerengek untuk minta balik, karena itu titipan. Kalau saya udah bilang titipan ya titipan, kita tinggal bilang nextnya apa lagi ya. Cuman kita akan menjagalah YouTube itu sebaik-baiknya, tapi tetap dia itu tangan manusia juga yang membuat. Jadi kalau saya bilang, kalau kita balikin semuanya ke agama, semua masalah sih nggak akan ada ya. Mungkin itu yang saya bisa share kepada kalian semua. Terakhir kata mungkin saya bilang, siapapun kalian, apapun kalian, dari manapun kalian, percaya kalian itu bisa menjadi sesuatu, pasti bisa menjadi sesuatu. Cuman harus percaya diri dan juga harus yakin. Paling penting itu buat saya adalah modal keyakinan ya. Walaupun kalian tuh sekarang di posisi yang mungkin bisa dibilang rendah, mimpi aja istilahnya, suatu saat saya akan menjadi seperti ini. Dan saya yakin waktunya mau kapan ya, mau sebulan, 2 bulan, 3 tahun, 10 tahun kalian akan menjadi. Tapi ya harus yakin dulu. Kalau misalnya nggak yakin, nggak akan bisa sih. Itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan juga kita saling belajar ya. Mudah-mudahan dengan ada channel ini, para sahabat juga bisa istilahnya belajar, dan juga jangan lupa subscribe juga. Mudah-mudahan juga apa yang dihasilin di sini juga berkah buat orang banyak ya. Karena inti kehidupan itu berkah buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.